Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anakku kelas 8. Hari ini pembelajaran kita sudah sampai di bab 2. Di bab kedua kali ini diharapkan tujuan dalam pembelajarannya supaya kalian bisa menjelaskan isi kandungan surah Al-A'la ayat 14 sampai 19 dan bisa juga menyebutkan isi kandungan surah Al-Qasas ayat 77 dan juga bisa mengamalkan isi kandungan surah Ali Imran ayat 148. Ya, semoga di bab kedua ini kita bisa membahas dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Sebelum kita meranjak pembahasan, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Di bab kedua kali ini, kita akan membahas tentang raih akhiratmu dengan menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan juga konsumtif. Mari dengarkan, kita simak baik-baik ya. Manusia adalah makhluk yang sempurna. Manusia mampu berpikir secara cerdas. Kecerdasan manusia sebaiknya digunakan untuk hal kebaikan. Jika seseorang mampu mengolah potensi baiknya, maka ia akan menjalani kehidupannya di jalan yang lurus, jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika potensi yang buruk yang dihidupkan dalam dirinya, maka jadilah ia tersesat, bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa contoh sikap jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala adalah gaya hidup yang materialistis, hedonis, konsumtif. Apakah kalian tahu apakah itu gaya hidup materialistis, hedonis, konsumtif? Untuk supaya lebih jelasnya dalam memahami apa itu materialistis, hedonis, dan konsumtif, simaklah materi bahasan berikut ini dengan semangat, dengan cermat, dan dengan baik. Al-A'la ayat 14-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat, sedangkan kamu, hai orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Al-A'la ayat 14 sampai 19. Penjelasan surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Surah ini terdiri atas 19 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah, dan diturunkan sesudah surah At-Takwir. Nama Al-A'la diambil dari kata Al-A'la yang terdapat pada ayat pertama, yang berarti yang paling tinggi. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Al-Jumu'ah dan diriwayatkan pula oleh Ashabus Sunan dari Nu'man ibnu Bashir bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri dan sholat Jumat membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Secara umum, kandungan surah Al-A'la yaitu sebagai berikut. 1. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih dengan menyebut namanya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sekali-kali tidak lupa pada ayat-ayat yang dibacakan kepadanya. Ketiga, jalan-jalan yang menjadikan orang sukses hidup di dunia dan akhirat. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menyempurnakan ciptaannya, menentukan kadar-kadarnya. Yang kelima, memberi petunjuk dan melengkapi keperluan-keperluannya sehingga tercapai tujuannya. Surah Al-A'la ini adalah surah Makkiyah. Dalil yang menunjukkan pada hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Disebutkan bahwa setelah menceritakan kepada kami Abadan telah menceritakan kepada ayahku dari Syu'ban dan Abu Ishaq dari Al-Bara ibnu Azib yang mengatakan bahwa di antara sahabat Nabi SAW yang mula-mula datang kepada kami di Madinah ialah Mus'ab ibnu Umar bin ibnu Ummi Maktum. Keduanya membacakan mengerjakan kepada kami Al-Quran. Datang pula Ammar, Bilal, dan Sa'ad kemudian
menyusul Umar ibn Khattab bersama 20 orang muhajirin. Lalu datanglah Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar. Aku belum pernah melihat penduduk Madinah merasa gembira ria dengan sesuatu hal gembira. Seketika kedatangan Nabi Muhammad SAW, aku melihat anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki mengatakan, inilah Rasulullah SAW telah datang kepada kita, dan begitu beliau SAW tiba, maka aku belajar surah Sabbihisma Rabbikal A'la dan beberapa surah lainnya yang semisal panjangnya. Imam Ahmad mengatakan setelah menceritakan kepada kami, Waqi telah menceritakan kepada kami Israel dan Suwair ibnu Abu Fakhitah dari ayahnya dari Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyukai surah ini, yaitu sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, Al-A'la ayat 1 hingga akhir surah. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini secara munfarid di dalam kitab sahihnya. Telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat Mu'az, mengapa tidak baca saja dalam salatmu Sabbihisma Rabbikal A'la, yaitu surah Al-A'la, dan wasiyamsi waduhaha surah Asy-Syamsi, dan walaili idza yaghsha surah Al-Lail. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Sofyan dari Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Mutashir dari ayahnya dan Ibnu Salim dari ayahnya dan An-Nu'man ibnu Bashir bahwa Rasulullah SAW dan salat dua hari raya membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah, dan jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat maka beliau membaca keduanya dalam kedua salatnya itu. Demikianlah yang tertera di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, yakni dengan sanad seperti yang tersebut di atas. Imam Muslim telah meriwayatkannya dalam kitab Sahihnya. Juga Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasai melalui hadis Abu Hurairah, Jarir, dan Syu'bah, ketiganya dari Muhammad ibnu Mutashir dari ayahnya dari Habib ibnu Salim dan An-Nu'man ibnu Bashir dengan sanad yang sama. Demikianlah bahasan kita tentang secara umum kandungan surah Al-A'la. Untuk lebih jelasnya bisa kalian panjang luas lebih lebarnya, keterangannya bisa kalian baca di LKS kalian masing-masing. Berakhir sudah pembahasan kita tentang surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.